Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nadine Patulak, NIM 240209501085 dari kelas PTIKA. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah artikel jurnal yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada operator dump truck di bagian produksi di perusahaan tambang batubara tahun 2024. Jadi artikel ini ditulis oleh Subagio Amin Nugroho, Sulung Alfianto Akbar, dan Ilham Ramatullah, dan diterbitkan dalam Valentine Health Journal, volume 11 nomor 2 tahun 2024, dan terakreditasi Sinta 3. Jadi latar belakangnya itu, penelitian ini membahas masalah kecelakaan kerja yang masih menjadi persoalan utama di sektor pertambangan, khususnya pada bagian produksi yang menggunakan alat berat seperti dump truck. Jadi meskipun angka kecelakaan mengalami penurunan, perusahaan belum mencapai target zero incident. Faktor manusia dan sistem kerja menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kecelakaan kerja sebagai bagian dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu untuk melihat hubungan antara variabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 92 operator dump truck. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang telah diuji validitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi, penelitian ini menegaskan bahwa perilaku tidak aman menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, kelelahan kerja akibat beban kerja dan jam kerja yang tinggi juga memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Kurangnya kepatuhan terhadap SOP menunjukkan bahwa sistem kerja dan pengawasan juga perlu diperkuat. Hal ini sejalan dengan prinsip K3 yang menekankan pengendalian faktor manusia dan sistem kerja untuk mencegah kecelakaan. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beberapa faktor dengan kejadian kecelakaan kerja, yaitu perilaku nilai P sama dengan 0,009, kelelahan kerja dengan nilai P 0,029, penerapan standar operasional prosedur atau SOP dengan nilai P sama dengan 0,014. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka ketiga faktor tersebut dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan dengan kecelakaan kerja. Artinya, semakin tinggi perilaku tidak aman, maka semakin tinggi juga tingkat kelelahan, dan semakin rendah kepatuhan terhadap SOP, maka resiko kecelakaan kerja juga akan meningkat. Jadi kesimpulannya, artikel ini sangat relevan dengan kajian keselamatan dan kesehatan kerja karena membahas faktor resiko kecelakaan serta upaya pencegahannya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam penguatan penerapan K3, khususnya pada sektor industri yang berisiko tinggi seperti pertambangan. Secara keseluruhan, artikel ini layak dijadikan sebagai referensi karena menggunakan metode penelitian yang jelas dan menghasilkan temuan yang signifikan. Jadi, dengan demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.